Mitra bisnis, dulu ada rekening gendut dari oknum aparat. Nah sekarang ada rekening gendut di oknum pejabat. Sepertinya masih banyak yang terjadi di lembaga-lembaga lainnya ini. Sebab musababnya apa ini menurut Anda mitra bisnis? Kita tunggu di 6339160, 6339160. Pejabat-pejabat kita ini dari eselon 4 sampai ke atas, sampai menteri, pembantu presiden, kalau bisanya semuanya lah, dari 4 ke atas itu diperiksa lah, diaudit lah kekayaannya mereka itu, pendapatan mereka itu. Karena kembali lagi, kalau didiamkan saja begini terus, itu udah klasik lah kayak gitu-gitu. Berarti rakyat jelata udah nggak aneh lah kayak gitu-gitu. Kita cuma bisa melongok saja melihat mereka itu, menikmatinya saja. Sampai terakhir apa itu biaya cukai itu dari dulu itu, makanya sekarang ini kita nggak ada dengar lagi biaya cukai, adem aja. Dulu masalah ekspor impor, waduh itu ketat banget, tapi sekarang pas semenjak ini adem aja biaya cukai. Nah kembali lagi saya bilang diaudit dan diperiksa lah kekayaan mereka benar-benar itu, pendapatan mereka itu. Jadi anggap saja mereka 30 tahun mengabdi, gajinya 100 juta, pukul saja makan hidup mereka itu ditanggung oleh rakyatnya. Jadi sisanya berapa? Nah itu kalau kelihatan mencurigakan bisa, kalau tidak ya lepaskan mereka jadi pejabat lagi. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ada pepatah yang mengatakan kalau ingin kaya jangan jadi pejabat, tapi jadilah seorang pengusaha atau wiraswastawan tentunya ya. Jadi gini, ini memang pejabat ini baik kepala daerah ataupun pemimpin-pemimpin lain yang di departemen itu rata-rata kan mereka menggunakan kocek yang cukup banyak untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah ini timbul keinginan mereka gimana caranya mengembalikan dana yang dihimpun pada saat dia ingin menjadi seorang pejabat. Akibatnya ya itulah terjadi penggelembungan dana rakyat yang harusnya dipakai untuk kepentingan lain bisa digunakan menjadi rekening gendut mereka. Nah inilah di mana ada kesempatan mereka akan melakukan. Sampai kapan pun akan terjadi kalau belum ada pengikisan secara terintegral atau secara menyeluruh komprehensif ya akan terjadi, karena peluang-peluang itu akan terjadi karena mereka kan menjadi seorang pemimpin daerah pun menggunakan kocek ya dalam satu kontestasi. Jadi saya kira sulit untuk memberantas sampai ke akar-akarnya kalau nggak dimulai dari attitude mereka untuk merubah menjadi betul-betul bersih di dalam pemerintahan, terutama dalam posisi sebagai seorang pejabat. Saya kira demikian. Jadi gini, selalu saya coba utarakan, kita kelemahannya itu di lembaga yudikatif. Mereka juga akan mengatakan bahwa mereka tidak punya payung hukum untuk memberikan hukuman yang sering kita utarakan, dimiskinkan, pembuktian terbalik. Jadi yang tertangkap dengan kasus korupsi sedemikian banyaknya, seolah-olah ini hal yang salah menjadi pembenaran. Bagaimana bisa pejabat-pejabat yang tadinya di Menteri Keuangan atau lembaga departemen lainnya, notabene mereka nggak mengeluarkan uang untuk dipilih kok, mereka juga melakukan korupsi, oknum-oknum itu. Karena apa? Mereka lihat di atas mereka juga dihukum biasa-biasa aja, ngumpul-ngumpul di penjara ketawa-ketawa, anak istri juga masih belanja Hermes, belanja Gucci, ya toh? Jadi bagaimana bisa memutuskan mata rantai ini? Ya lembaga yudikatif harus ada undang-undang supaya dia nggak bisa memberikan hukuman yang ringan. Lantas kita lihat lembaga KPK maupun kepolisian udah tangkap, mereka merasa mereka udah berhasil mendapat bukti, lantas keputusan di pengadilan hukumannya ringan, lagi remisi. Apa akan terjadi negara kita? Ya begini terus. Jadi saya tekankan sekali lagi, itu kan kemarin Maki kan udah bilang, itu didesak terus pemerintah mau keluarin perpunya kayak pengganti rancangan undang-undang, harus didesak terus. Dukung Bro Benny ini Radio Pasero juga desak terus pemerintah supaya itu terjadi. Kalau dibuka ya, mungkin ya persentase kita sih nggak tahu angka yang pasti. Mungkin di atas 60%, Pak. Kita juga nggak mau ngecek semua ya. Nah, buktinya apa sekarang? Undang-undang pemberantasan korupsi yang pembuktian terbalik ya, dan hartanya dimiskinkan itu udah parkir puluhan tahun di DPR tuh di Senayan, nggak kelar-kelar.
Jadi kalau kita buka, semuanya terlibat di situ. Jadi kita udah, kalau kita lihat ini sekarang kan udah korupsi ini udah berjamaah. Ini bahaya nih. Jadi dulu kan korupsi orang malu-malu, untouchable. Sekarang terang-terangan, jadi 40 lipatnya 4 mata. Nah, jadi masuk ke arena yang istilahnya udah budaya. Ini bahaya banget kalau menurut saya. Nah, jadi kalau kita mau benar-benar mau berantas korupsi, ya harus dimiskinkan. Nggak perlu hukum mati, dimiskinkan. Oh, kita tuh takut miskin. Terima kasih. Emang undang-undang kan masih ditahan di DPR. Cuman kembali lagi dari Kemenkyunya, dari ujungnya harusnya dari dulu harusnya paham itu pasti ada. Cuman diumin aja. Dia baru ketahuan sejak ada kejadian ya ini. Kalau ada kejadian itu pasti nggak akan terbuka. Terima kasih. Ya, saya cuma mengingatkan saja itu hal-hal klasik lah kayak gitu. Pejabat-pejabat kita itu dari dulu itu mereka lahan mereka kok pada aneh. Sekarang kan kembali lagi saya bilang, kalau mau pembuktian berbalik, ya ambil aja kita kasar, hitung-hitungan kasar aja lah. Sebagai orang bodoh kayak Selatan, hitung-hitungan kasar aja. Mulai dari berapa tahun mereka mengabdi, anggap aja gaji mereka 50 tahun sampai 25 tahun mereka mengabdi. Jahit hidupnya ditanggung oleh rakyatnya apa semuanya. Kita bisa hitung kan, punya rumah, punya tanah di mana-mana di Indonesia, di mana-mana lengkap mereka punya kan. Nah itu situ aja. Lain kalau mereka orang konglomerat ya kan, mereka jadi pejabat bisa ketahuan mereka dari bawahnya itu memang konglomerat orang tuanya. Nah kembali lagi kita tahu kan bagaimana kehidupannya mereka juga. Kok kaget kita nggak kaget nggak mereka kayak begitu, kayak yang kelihatan Rafael ya gak, Samu, siapa lagi banyak kita lihat banyak kayak kalau perlu saya kembali lagi saya bilang nggak aneh lah kayak gitu kembali lagi itu diaudit semuanya. Kayak sekarang ini lagi bumi-buminya bansos ini itu ya, setiap instansi itu diaudit lah biar itu rakyat tahu pemakaian uang itu masuk, keluarnya itu untuk apa. Jangan keluarnya sekian, masuknya tidak jelas, ya kan, untuk keperluan apa, yang nggak tahu-tahu udah dilaporkan pengeluaran sekian. Yang ada kita lagi rakyat pajak dibebankan lagi, harus begini, harus begitu. Kalau tidak, kita akan dikejar terus, kita tidak membayar pajak. Jadi mereka itu enak dengan dalilnya begini begitu. Ya kembali lagi diaudit saja lah setiap instansi itu, dan dari eselon 4 sampai eselon 1 itu mereka diperiksa kekayaannya. Kita lihat dulu dari eselon 4 sampai ke 1 itu lah diaudit juga, mereka diperiksa juga. Ada inspektur, kita nggak bisa melakukan inspekturnya lah, inspektorat setiap instansi kita ya nggak. Siapa lagi, kembali lagi kalau kita mau minta asing untuk audit mereka orang kan kita nggak ini juga. Masa kita nggak percaya dengan para ilmuwan kita itu yang idealis semuanya itu mereka bisa. Kembali lagi. Jadi kembali lagi eselon 4 sampai eselon 1 dulu aja di auditan mereka. Pendapat saya sih memang itu mental pejabat kita itu belum berubah, masih mengharapkan pemberian, sedangkan yang mau melapor juga kan takut juga. Seperti umpamanya kita ngasih izin walaupun sudah sesuai prosedur, kalau itu dia kita nggak mau keluar fee, itu dia nggak bakalan proses. Kalau kita lapor kita kena juga kan. Mestinya kalau yang lapor ya yang diperas ya jangan kena, mestinya kan begitu. Kalau kepengen ngurangin lah, paling nggak ngurangin. Kalau ngilangin sih susah lah. Kalau ngurangin ya yang diperas itu jangan kena OTT, dibeli kesempatan lapor. Saya zaman Ahok kan setiap kelurahan kecamatan itu ada nomor teleponnya Ahok itu, jadi orang pada takut. Kalau sekarang kan mau ngadu sama siapa coba, udah ngadu capek-capek malah bukan dapat penghargaan, malah kita juga masuk ke dalam kan. Mayoritas dari pejabat yang bisa menumpuk kekayaan gelap sampai puluhan miliar atau bahkan triliun itu bukanlah untuk masa jabatan yang pendek antara 5 sampai 8 tahun. Menurut saya bukan. Mereka ini warisan dari zaman dulu alias warisan Orba. Jadi
masih banyak sekali aliran koruptor zaman dulu itu masih bercokol di kekuasaan. Sampai ke DPR kita juga, kita tahu banget DPR tidak mendukung banget untuk melibas korupsi karena DPR banyak mempersulit KPK, kemudian juga banyak undang-undang yang memberat hukum koruptor pun belum disetujui oleh DPR. Jadi menurut saya ini perjuangan Pak Jokowi ataupun siapapun di kemudian hari masih sangat berat karena aliran hitam alias koruptor masih sangat berkuasa dan ingin melenyapkan orang-orang yang bersih dari bumi Indonesia, termasuk Pak Jokowi. Baik. Kalau DPR-nya kita tidak perbaiki, mahasiswa diem aja, LSM yang membela kebenaran diem aja, saya rasa sangat sulit memberantas orang-orang yang memperkaya diri sendiri tersebut. Terima kasih. Menurut saya itu wajar kalau namanya pejabat suka uang, itu manusiawi ya, nggak usah terlalu besok dia gitu. Kalau dia pejabat nggak kaya justru saya kaget, kok bodoh amat, jujur amat. Jadi gimana solusinya? Solusinya coba kita kalau bisa itu contoh Amerika yang melapor dikasih hadiah 50%. Saya yakin, I know yakin pasti banyak yang mau melapor karena cuma butuh duit. Jadi kita bikin dagang di dalam organisasi, siapapun yang melapor itu dapat hadiahnya separuh daripada yang dikorupsi. Itu yang korupsi itu bukan takut sama KPK berapa orang sih, takut sama polisi, jaksa, itu juga manusia. Jadi sistemnya yang melapor, siapapun yang melapor termasuk orang dalam, itu berapa yang dikorupsi dapat separuhnya. Saya jamin banyak yang melapor dan banyak yang kena. Terima kasih. Saya pikir itu dari dulu sampai sekarang itu penyebabnya adalah controlling kurang. Padahal di setiap departemen institusi itu ada inspektorat. Itu apa kerjanya? Ada BPK, ada banyak sekali yang ini. Tapi kerjanya apa mereka gitu loh? Saya lihat ini jangan terlanjur lagi seperti ini. Semua hartanya yang udah ketahuan itu harus disita untuk bayar utang kita. Bayangin punya rekening sampai begitu banyak, Pak, orang pajak begitu banyak rekeningnya. Padahal kita bayar pajak setiap tahun itu, setiap bulan, semuanya itu kadang-kadang telat aja kita udah kena denda. Telat 1 hari laporan, dendanya 500.000 loh. Itu laporan yang biasa. Nah itu dikemanakan uang masyarakat? Mestinya itu dihukum gantung dan kekayaannya disita. Makasih. Ya menurut saya ironi lah, negara ini kan kebebasan beragamanya dijamin gitu ya. Orang banyak agama juga, tapi seperti banyak ceramah lah, tapi sepertinya nggak ada efeknya gitu loh. Ada itu negara lain yang mungkin dibilang komunis atau apa, tapi penegakan hukumnya lebih tegas. Kalau di sini dikit-dikit takut HAM gitu, jadi ya nggak bakal selesai gitu loh. Yang hukum mati aja masih ada yang berani korupsi ya. Apalagi kalau hukumannya cuma berapa tahun gitu. Ya, ini produk warisan Orba masih berjalan sampai sekarang. Dan Pak Jokowi, bisa pernah ngomong sama teman-teman, Pak Jokowi adalah salah satu ikan putih di dalam suatu kolam yang semuanya isinya ikan hitam. Jadi sangat sulit. Tapi kita lihat keteguhan Pak Jokowi terus menerus. Cuma sayang tembok-tembok yang dihadapi terlalu kuat. Misalnya DPR yang kurang merestui mengenai hukuman berat bagi koruptor. Jadi kalau memang Pak Jokowi tidak didukung termasuk oleh DPR dan LSM dan lain-lain semua di bangsa ini termasuk mahasiswa, akan sangat berat. Kejadian ini akan terus berlangsung dan kita hidup dalam suasana korupsi. Dan sebetulnya kalau korupsi bisa dihapus, dihilangkan, rakyat Indonesia akan makmur, tidak kalah dengan Singapura, Malaysia. Terima kasih. Menurut saya masih banyak kemudian korupsi yang 300-an triliun atau ratusan triliun selain di Kemenq, ada juga di kementerian lainnya, asal dicari benar-benar. Ini masalahnya diusut juga benar-benar. Nah ini masalahnya kalau dicari kemungkinan pengusutannya setengah hati. Kalau banyak yang tidak dicari apalagi diusut gitu ya. Dan ini karena apa? Karena kemungkinan
untuk menjadi pejabat negara ya jual beli jabatan atau settingan. Jadi bagaimananya untuk kembali modal dengan cepat, salah satu caranya ya korupsi, kemungkinan seperti itu. Ya, saya mau mengatakan kita banyak yang munafik, baik pejabat maupun masyarakatnya, tergantung kondisi. Siapa yang berkuasa itu yang ya, merampok negara. Karena semua PNS begitu, tabiatnya begitu. Contohnya kemarin Blackpink aja 5 juta itu yang dirumput. Itu duit dari siapa kalau bukan PNS? Dan itu pengusaha pada minggir semua sekarang. Sementara itu Senayan full. Itu tarifnya 3 jam itu nonton Blackpink 5 juta. Logikanya kali 100.000 penonton, berapa triliun itu, berapa miliar itu dihabiskan oleh anak-anak siapa itu. Nah itu makanya kita bingung kualitas dari pejabat ataupun yang PNS kita itu seperti apa. Karena apa? Munafik di situ aja. Makasih. Ya, terima kasih. Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.